Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Social Madness Podcast. Dan ini adalah episode ketiga. Masih bareng gue Brad Pitt dan temen gue Steven Seagal. Steven Seagal pemain film action ya. Oke, jadi di episode ketiga ini kita kedatangan bintang tamu yang juga notabene itu teman SMA kita. Kenalin dulu, silahkan buat Babang Tampan. Iya, nama saya Jamet. Oke, ya inisialnya Jamet dalam kurung Martin. Oke, Tin, apa kabar Tin? Baik ya. Di sini kita bakal ngebahas topik yang nggak kalah seru dengan episode-episode sebelumnya, teman-teman. Kita bakal mengangkat tema berjudul susahnya move on. Oke, buat kebanyakan orang ini bakal kayaknya punya cerita yang sama nih kayak kita. Mungkin banyak orang juga ngalamin yang namanya tentang susahnya move on, teman-teman. Dan di sini kita bakal berbagi cerita pengalaman kita masing-masing tentang tidak bisa move on, karena di sini kita bertiga juga punya cerita masing-masing soal gimana susahnya move on itu. Buat lebih dulu, gue pengen dengar cerita Rizky dulu. Ki, lo duluan deh. Kalau bintang tamunya terakhiran aja. Iya, emang yang spesial kita taruh belakangan. Kalau pengalaman susahnya move on itu, kalau buat gua sih waktu awal-awal kuliah. Jadi pernah deket sama satu cewek. Udah deket sama cewek, jadi dulu ketemu di acara event Jepangan kayak gitu. Acara-acara wibu. Udah deket banget, kemana-mana udah bareng. Terus ada momen dimana dia ngejauh dan keadaan menjadi canggung. Terus tahu-tahu dapat kabar dari teman kalau dia udah punya cowok. Nah, waktu cowoknya udah putus sama dia, ini cewek deketin lagi tuh. Deketin. Tapi gua kan sebagai seorang pria gitu kan, agak-agak harus bisa lah mempertahankan harga diri gitu. Jadi gua agak-agak jual mahal. Terus terakhir tahu-tahu dengar kabar waktu gara-gara kagak gua tanggepin, dia dapat cowok lagi. Terus berhenti kuliah karena temennya hamil. Jadi hamil di luar nikah gitu. Nah, itu move onnya sampai sekarang masih terasa lumayan berat sih. Itu aja sih singkatnya. Ya maksudnya ceritain dulu sih, waktu lo nggak bisa move on tuh apa gitu, gimana sih gitu. Itu kan tadi cerita tentang apa sih, kalau kata orang itu kayak runtutan peristiwanya. Tapi kan lo nggak ada ceritain tentang perasaan lo selama lo nggak bisa move on itu gimana, apa yang lo rasain, sakitnya apa atau gimana gitu. Ya waktu masa-masa titik paling rendah selama gua nggak bisa move on sih, gua banyak ngabisin waktu gua sendiri di kosan, nggak ngapa-ngapain. Jadi kayak mau ngapa-ngapain itu udah males. Bahkan mau deket cewek baru aja udah males, udah saking nggak maunya lagi kayak gitu. Ya itu aja sih. Berarti lu kalau lu nggak suka sama cewek, lu sukanya sama cowok ya, gara-gara lu tersakiti oleh seorang wanita atau gimana? Alhamdulillah sekarang sudah ada penggantinya ya, udah bisa move on. Jadi tadi itu perjalanan jauh ke belakang ya, ngorek kembali luka lama kalau kata orang. Jadi itu cerita yang sudah lumayan cukup purba, yang syukurnya sekarang udah kelewat fase-fase itu. Cuman ya emang masih ada sih kayak momen-momen bangsatnya, kalau keinget lagi agak sakit juga. Oke, ya itu dia cerita yang nggak terlalu menyedihkan dari pengalaman tidak bisa move onnya Rizky. Kalau menurut gue sih kayak lu nggak jadian sama cewek tapi lu nggak bisa move on itu kayak apa ya, lu lemah banget gitu kalau menurut gue. Lain halnya kan kalau lu udah pernah jadian, udah pernah pacaran, terus lo putus dan lo nggak bisa move on, itu menurut gue wajar. Cuman kalau kayak ceritanya Rizky, dia cuman deket aja, tapi yang goblok tuh lu Ki, ceweknya udah deketin balik, masa lu sok-sok ngejagain harga diri padahal lu kan nggak punya harga diri. Tetep punya lah, namanya cowok kan kalau nggak bisa mempertahankan harga dirinya, lu mau jadi apa? Oke, mantap sekali.
dari Rizky Teguh ya, cucunya Mario Teguh, Mario Bejat. Bukan gue yang ngomong, Rizky yang ngomong. Oke, itu aja sih kalau dari. Itu aja sih. Oke, benar-benar tidak menarik. Menurut gue itu nggak menarik. Cerita tentang tidak bisa move on yang sama sekali tidak ada menarik. Dan sekarang ini giliran gue apa Martin dulu? Martin aja deh, bintang tamu aja yang kedua. Bintang tamu aja. Nah, bintang tamu kan di tengah. Ntar gue di penutupan baru lu semua dengar cerita gue. Buat sekarang kita dengerin cerita dari bintang tamu kita yang sangat tampan dan berani ini. Oke, Tin. Aduh, dari mana nih ya? Ya kalian mau ceritanya nih dari mana nih? Dari akar lah. Aduh, ini cerita sebenarnya agak sampah sih. Pengalaman cinta yang sulit untuk diceritain. Mungkin dari angkarnya lah. Dulu pernah tuh dari SMP pernah ketemu satu cewek nih. Dia kelas 1 baru masuk SMP dan saya kelas 3. Waktu pertama kali bertemu, nih ada saling tatap-tatapan nih. Tapi kami sombong. Waktu itu saya jual mahal juga karena saya cowoknya brengsek. Dan setelah itu berlanjutlah ke masa SMA. Saya lulus SMP, masuk ke kelas 1 SMA dan dia kelas 2. Hari itu mulai ada kontek-kontekan ini. Mulai ada chat, mulai ada perasaan, pacaran lah kami di situ. Permasalahannya ini simpel sebenarnya. Di waktu ujian, dia menyatakan, aku mau fokus ujian. Kan kata-kata bullshit bagi seorang cewek untuk menolak laki-laki. Tapi itu sudah dalam mode pacaran kami. Setelah itu putuslah saya. Menunggu 1 tahun dan dia kelas 3. Saya nggak pernah lagi kontekan sama dia. Dan kelas 1 SMA dia masuk SMA, saya kelas 3 SMA. Mulai ada perasaan lagi, kembali lagi seperti dulu. Dan sedihnya di sini, ketika saya depresi, saya melampiaskan kemarahan saya dengan pacar saya dan sulit untuk meredamkan emosi atau ambisi. Semua depresi di situ bercampur dan kami pun berpisah. Dan di situ kelas 3 SMA sampai kelulusannya kami pun bertengkar, tidak pernah kontek-kontekan lagi walaupun bertatap mata, saling mengatakan anjing dari belakang. Kesedihan dan penyesalannya saya ya melampiaskan kemarahan saya terhadap dia walaupun dia nggak salah. Itu saja. Oke, ya itu tadi ceritanya. Kalau untuk waktu selama lu nggak bisa move on itu, Tin, gimana sih kayak perasaan lu gitu? Hari-hari lu tuh gimana gitu? Ya penyesalannya selama nggak bisa move on itu sulitnya untuk perbaikan lagi sih. Enggak atau apa-apa move on yang nggak bisa. Tapi ada ketidakenakannya saja sih. Oh, jadi kalau menurut pandangan gue, Martin lebih kayak bukan rasa tidak bisa move on-nya ya, lebih ke lu nggak enak gitu karena kesalahan lu sendiri, tiba-tiba lu nyakitin, ngelampiasinnya ke si cewek, dan gara-gara itu lu sama dia putus gitu. Oke. Jadi ternyata menyedihkan juga ya cerita Martin gitu. Gara-gara kesalahan Martin sendiri, dasar anak labil tidak bisa berpikir. Ya itu buat jadi pelajaran aja sih dari ceritanya Martin, buat pelajaran buat lu semua. Kalau lu punya masalah pribadi lu nggak usah bawa-bawa ke pasangan lu. Takutnya nanti ya kalau pasangan lu bisa ngertiin sih nggak apa-apa. Kalau pasangan lu juga apa ya, kayak ini, kayak nggak bisa paham, nggak bisa ngertiin lu, ya gawat, ujung-ujungnya pasti bakal putus, bakal break up lu sama dia. Itu buat pelajaran aja. Oke. Yang terakhir nih dari gue sendiri. Sebelumnya mungkin di sini kalau dari cerita Martin sama Rizky sih menurut gue biasa aja sih, kayak nggak terlalu deep gitu aja. Berbeda dengan cerita yang versi gue, yang punya gue, ini bahkan kalau menurut gue sih itu lebih emosional sih, lebih menyedihkan. Dan langsung aja daripada gue banyak bacot, gue langsung ceritain aja pengalaman susahnya gue move on dari ceritanya dulu.
Oke, jadi dulu waktu gue kelas 3 SMA, udah hampir-hampir lulus SMA nih, gue kenal sama satu cewek. Itu doi baru kelas 2 SMP, SMP kalau nggak salah. Nah, awalnya kayak kenal lewat Instagram aja, karena gue sama Rizky sama Martin dulu sama teman-teman gue itu suka bikin pitgram gitu, terus diupload di IG. Terus si cewek ini nonton gitu. Nah, si cewek nonton, tapi si cewek ini lebih ke kayak ngehead gitu sih, kayak ngehead video pitgramnya kita gitu. Bukan ngefans, tapi ngehead. Gara-gara dia kayak ngomen di salah satu video kita, gue bales tuh komenannya. Gue bilang kayak, ngapain sih gitu, kalau nggak suka ya nggak usah ditonton gitu. Cuman waktu itu setelah gue ngebales komennya doi, gue stalking aja IG-nya, dan ternyata itu yang ngomen ternyata, waduh, ceweknya cantik banget bos, cantik banget. Dan gue yang awalnya kayak kesel gitu sama nih orang, tiba-tiba langsung kayak jatuh cinta pada pandangan pertama gitu. Singkat cerita gue DM aja tuh cewek, kita kenalan dan bla 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 bla, akhirnya kita jadian. Dan itu waktu itu gue sama dia jadian, gue tuh udah lulus SMA, udah mau pindah kota lah, mau ngurus kuliah. Cuman kita waktu gue sama dia jadian, kita tuh belum sempat ketemu. Soalnya besoknya gue tuh harus berangkat gitu, berangkat ke tempat gue kuliah gitu. Akhirnya LDR selama kurang lebih sebulan kalau nggak salah. Kita LDR, kita berdua LDR. Ya awalnya baik-baik aja sih, kayak sama-sama loyal dalam berhubungan. Hubungan kita baik-baik aja selama sebulan, sampai akhirnya itu gue memutusin buat setelah sebulan kita LDR, gue punya kesempatan tuh pulang lagi. Itu ada kesempatan buat kita berdua ketemu. Singkat cerita, gue bilang ke doi kalau gue besok bakal pulang kampung nih. Tapi sialnya waktu gue bilang sama orang-orang rumah, sama papa, sama mama gue di rumah, gue tuh nggak dibolehin buat pulang gitu. Cuman gue ya saking pengennya pulang, saking pengennya ketemu tuh cewek, gue bela-belain. Padahal tuh situasinya orang tua gue nggak ngebolehin gue pulang. Terus gue juga nggak dikasih duit. Cuman gue masih ada tabungan gitu buat beli tiket travel gitu. Dan gue pulang kampung diam-diam gitu, nggak ada izin sama orang tua. Gue langsung balik saking gue pengennya ketemu sama pacar gue waktu itu. Selama hampir setengah hari perjalanan gue itu, gue bener-bener nggak punya uang sepeser pun. Cuman gue nggak peduli, karena saking excitednya gue pengen ketemu sama cewek gue itu. Dari masih di perjalanan gue udah bilang, gue bentar lagi sampai nih gitu. Si cewek juga iya gitu, hati-hati di jalan gitu. Sampai di kampung gue, dan gue tuh berencana buat ketemu sama dia, ngajak dinner. Waktu gue sampai, gue mau hubungin cewek gue itu, ternyata nomor handphonenya itu nggak aktif gitu. Gue bingung kan, ini kenapa nih? Yang awalnya tadi selama gue perjalanan ke kampung doinya aktif, tiba-tiba ini waktu gue udah sampai kok nomor handphonenya nggak aktif. Ya otomatis gue bingung dong, kayak apa ya, kayak gelisah, ini orang kemana sih gitu. Sampai akhirnya jam 7 atau jam 8 malam, gue lupa, itu nomor si cewek gue tuh nggak aktif, masih nggak aktif. Terus teman-teman gue yang di kampung datang buat jemput gue, buat ngajak hangout. Dan oke, gue ngikut sama hangout bareng sama mereka. Selama beberapa jam kita hangout, gue tuh banyak diemnya. Soalnya di situ gue tuh kayak resah gitu, kayak galau. Kok cewek gue nggak aktif-aktif dari tadi gitu. Nah,
waktu itu gue masih pakai handphone BB, masih pakai HP BB, jadi belum, BB nggak bisa buka Instagram kan, yang cuman bisa buka Instagram tuh HP Android. Ada temen gue salah satu, gue pinjam HP-nya buat buka IG. Maksud gue tuh gue pengen nelpon cewek gue tuh lewat IG, kali aja dia aktif gitu, kali aja nomornya nggak aktif cuman dia apa ya, kayak di IG aktif gitu. Nah otomatis kalau lu pengen login IG lu lewat HP temen lu gitu, lu pasti ngebuka IG si punya HP dulu kan gitu, lu pasti buka. Nah entah kenapa waktu gue buka tuh IG temen gue, tiba-tiba ada DM masuk. Gue perhatiin bener-bener, ternyata itu cewek gue yang nge-DM temen gue. Ya gue langsung spontan gue read lah gitu, dan isi DM-nya ternyata cewek gue ngajakin temen gue itu buat hangout bareng gitu. Ya spontan aja gue langsung apa ya gitu, langsung kayak dibilang shock sih ya, gimana ya, kayak kaget gitu, ini beneran gitu. Kayak gue nggak habis pikir, langsung gue balikin ke dia. Tiba-tiba temen gue bilang, lu kenapa nggak jadi pinjam HP gue? Gue bilang nggak jadi gitu. Otomatis galau kan, langsung kayak down gitu. Setelah itu tiba-tiba si cewek gue itu nelpon gue gitu, dia langsung aktif gitu, nomor handphonenya aktif, dia langsung nelpon gue kalau ngejelasin, dia jelasin bla 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 bla, dia jelasin gitu, pokoknya membela diri lah. Ya gue udah kecewa kan, terlanjur kecewa. Gue bilang ya udahlah gitu, gue udah terlanjur kecewa sama doi, walaupun dalam situasi gue masih cinta gitu sama dia. Cuman gue namanya orang marah kan, ya gue langsung spontan aja, gue bilang ya udahlah kita putus aja lah, udah. Gue pulang duluan, ninggalin teman-teman gue yang lagi hangout. Sampai rumah tuh kalau nggak salah jam 11 atau jam 12 itu, sampai rumah itu HP gue langsung gue lempar, gue langsung duduk nangis sampai pagi, sampai kira-kira jam 3 atau jam 4. Dari jam 11 atau 12 tuh gue nangis di pojokan di kamar gue, kayak ya gue down banget waktu itu gitu. Cuman akhirnya gue lupa, tiba-tiba ketiduran, mungkin oleh kecapean nangis gue ketiduran. Besoknya gue bangun pagi-pagi dan mau ketemu sama temen-temen gue gitu yang udah nungguin buat hangout bareng lagi. Nah selama di perjalanan gue ke tempat temen gue tuh, ternyata si cewek gue tuh ada ngechat gitu. Pokoknya dia nge-SMS gitu yang isinya panjang lebar, kayak ngejelasin gitu. Ya cuman gue nggak gue bales gitu, gue abain aja sih. Nah jadi gue sampai di tempat tongkrongan teman-teman gue, kita nongkrong kayak biasa. Gue udah kayak mood gue lebih bagus gitu, yang awalnya gue down gitu gara-gara gue nongkrong sama teman-teman gue tuh ya sedikit demi sedikit naik, mood gue tuh naik. Tapi di pertengahan tongkrongan itu, maksudnya di pertengahan waktu kita nongkrong itu, tiba-tiba cewek gue tuh muncul gitu, dan ya gue nggak tahu dia mau ngapain muncul gitu. Dan gue di situ langsung kayak nggak bisa gitu, gue bener-bener nggak rela putus. Akhirnya waktu cewek gue balik, karena dia cuman bentar aja ke situ, gue langsung ngechat deh gitu. Gue bilang kayak ya udahlah, nggak apa-apa, lupain aja lah. Gue kayak berusaha buat meredam amarah gue, soalnya waktu itu antara rasa cinta gue ke dia sama amarah gue itu kayak setengah-setengah. Cuman akhirnya yang menang tuh rasa cinta gue yang menang ke dia. Akhirnya gue maafin, dan singkat cerita gue sama dia balikan. Nah setelah balikan, sorenya gue sama dia ketemu, kita nongkrong bareng berduaan. Di situ dia juga jelasin soal masalah itu, dan ya udah gue maafin aja. Gue akhirnya cuman berada di kampung itu cuman sekitar 3 atau 4 hari kalau nggak salah, karena gue harus balik lagi buat
kuliah karena itu tahun semester baru dan gue mau siap-siap ospek juga karena gue mahasiswa baru. Dan akhirnya gue berangkat pulang lah gue ke kota gitu, ke tempat gue kuliah. Sejak itu sekitar 2-3 minggu setelah kita LDR lagi, semuanya masih baik-baik aja gitu. Kayak chattingan, teleponan masih lancar. Nah tiba-tiba udah lambat laun si doi itu, si cewek gue tuh kayak udah mulai ngerasa aneh gitu. Kayak dia di chat gitu, di SMS, di BBM yang awalnya fast respon, akhir-akhir ini gue balesnya jam 9 baru jam 10-11 gitu. Maksudnya tuh timing doi ngebalas tuh udah nggak normal lagi. Kalau masih 10-15 menit kan mungkin dimaklumin kan, tapi cuman ini kayak timingnya tuh jarak antara waktu gue ngechat sama doi ngebalas tuh udah parah banget gitu, sejam 2 jam gitu. Nah dan itu selama seminggu gitu terus. Yang awalnya dia rajin buat nelpon tiap malam gitu, itu jarang, pasti gue duluan yang nelpon. Ya namanya kita manusia, dengan keadaan kayak gitu otomatis pikiran gue kemana-mana, gue overthinking dong. Jangan-jangan nih cewek di sana di kampung selingkuh gitu, atau jangan-jangan dia udah nggak serk sama gue, nggak punya perasaan. Pokoknya pemikiran-pemikiran kayak gitu yang muncul tiap harinya di kepala gue selama seminggu perubahan sikapnya dia gitu. Karena overthinking gue yang benar-benar udah menguasai kepala gue, yang awalnya itu udah lupa dengan masalah gue sama doi sebelumnya, tiba-tiba kayak keingat lagi masalah itu yang bikin emosi gue naik gitu. Akhirnya gue mikir gimana kalau gue selingkuh, doi ini bakal responnya gimana. Awalnya gue pura-pura aja gitu buat ngelihat responnya dia gitu. Nah jadi gue deketin aja nih cewek yang ternyata ya itu cewek yang gue deketin itu temennya si cewek gue gitu. Nggak sampai pacaran, cuman gue deketin aja, kita cuman PDKT. Tiba-tiba di satu hari cewek gue yang awalnya nggak pernah nelpon duluan tiba-tiba nelpon gue. Yang awalnya semingguan nggak pernah nelpon duluan tiba-tiba nelpon duluan. Ada apa ya? Dan ternyata waktu gue ngangkat telepon, si cewek gue bilang, lu ada dekat sama teman gue ya? Ya gue kaget dong dengan omongan dia. Gue nggak bisa berkata apa-apa gitu. Terus si cewek gue bilang, udahlah gitu, gue tahu kalau selama beberapa hari ini lu dekat sama temen gue. Respon gue waktu itu ya cuman bisa diem aja, nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman di lain sisi gue tuh kayak ada rasa marah gitu. Kok gitu lu nyalahin gue gitu? Gue tuh cuman bohongan gitu, cuman kayak skenario. Yang harusnya disalahin tuh lu. Kenapa respon lu berubah? Kenapa lu udah seminggu belakangan nih sikap lu ke gue berubah? Itu sih rasa marahnya gue. Cuman gue tetap nggak bisa berkata apa-apa. Gue cuman bisa dengerin si cewek gue tuh ngomong ke gue. Dan akhirnya setelah beberapa menit kita teleponan, cewek gue bilang, udahlah sampai sini aja, kita putus aja gitu. Dan spontan waktu gue dengar dia bilang putus aja, nggak tahu kenapa gue langsung nangis aja. Gue langsung kayak nangis, gue mohon. Gue bilang gue bisa jelasin, gue bisa ceritain kalau gue itu nggak serius. Cuman si cewek gue ya di situ juga gue ngeliat sih kalau emang dia juga kayaknya nggak peduli. Kalaupun dia tetap cinta sama gue, tetap punya feel yang sama dengan yang dulu, si doi pasti mau kan dengerin penjelasan gue. Tapi nih doi, si cewek gue itu kayak langsung nutup, nggak mau denger apa-apa gitu, nggak peduli gitu. Dan ya singkat cerita, gue sama dia akhirnya putus. Dan setelah gue sama dia hubungan gue berakhir sama dia, gue benar-benar merasa
aduh nggak bisa dijelasin sih, kayak masa-masa paling terpuruk gue selama kurang lebih 3 tahun, sampai gue yang sekarang udah bisa membuka udah bisa membuka hati, dan sekarang udah ada yang bisa gantiin dia di hati gue gitu. Selama 3 tahun gue bener-bener hampir tiap hari bakal keingat, kadang nangis gitu ya. Gue bener-bener drop gitu, bener-bener down, sampai gue tuh punya 1 atau 2 lagu yang gue fobia buat dengarnya. Saking itu lagu dulu pernah kita sering nyanyiin tiap hari waktu kita teleponan, kita nyanyiin sama-sama. Kayak hari-hari gue penuh kesedihan lah, masa belum bisa move onnya gue dari doi gitu, penuh dengan kesedihan, hampa aja, kayak mati rasa aja gitu, nggak punya perasaan buat siapa-siapa gitu. Pokoknya intinya di pikiran gue ya isinya ya doi semua gitu. Jadi itu sih kalau dari cerita gue selama proses susahnya move on itu, ceritanya ya gitu. Intinya bener-bener emang nggak enak tuh. Kalau lu yang dengerin ini pernah merasakan susahnya move on atau yang sedang berada di tahap tidak bisa move on, itu pasti bakal ngerasain sih sedihnya, gimana sakitnya, karena emang nggak enak gitu. Namanya perasaan, kalau udah bawa perasaan tuh, apalagi yang berbau kesedihan tuh pasti emang nggak enak gitu. Itu kalau menurut gue. Kalau buat Logi, tanggapan lo gimana? Itu sebenarnya sebuah proses supaya kita itu kayak proses pendewasaan dalam dunia percintaan, anjay. Ya mungkin semoga aja cerita kita bertiga bisa relate dan bisa jadi pembelajaran buat kita bersama untuk jangan apa nih? Ya apa ya, untuk jangan apa ya? Kalau untuk jangan apa ya? Gue bingung. Intinya buat sekedar ya sharing aja sih. Sebenarnya kalau kata Rizky, jangan tenggelam terlalu dalam tuh nggak bisa. Orang nggak bisa move on itu nggak bisa disalahin, karena itu udah bawa itu manusiawi, itu udah namanya udah bawa perasaan kan. Perasaan tuh sensitif gitu. Apalagi kalau udah lu suka banget cinta sama cewek, tiba-tiba lu disakitin tuh, makanya kadang orang ada bisa sampai bunuh diri saking nggak bisa move on kan. Intinya cara buat orang ngadepin masalah kayak gini beragam sih, punya versinya masing-masing. Cuman ada sebagian orang juga yang nggak pernah ngerasain namanya nggak bisa move on. Tergantung mental sih. Kalau perasaan kita tuh mellow, kayak sensitif gitu, pasti pernah sih. Kayak Rizky, menurut gue kalau dari luar penampilan udah kayak preman, tapi di hatinya ternyata punya perasaannya, ternyata cute gitu ternyata. Ya gitu aja sih kalau menurut gue. Berhubung kita sudah di penghujung acara, ya ada pesan apa nih dari bintang tamu nih? Ya kita dengar dulu pesan dari bintang tamu buat episode kali ini. Pesan saya, janganlah kau berbuat sama seperti kami, dan lakukan apa yang kalian mau lakukan. Itu saja. Kayak kesannya kayak kita nih kayak napi gitu. Jangan berbuat seperti yang kami lakukan gitu. Kesannya kayak kita bertiga tuh kayak kriminal gitu. Emang jahat ya? Nggak bisa move on tuh jahat ya? Kalau menurut Mart, ya benar juga sih. Sebenarnya nggak bisa move on itu menyiksa diri sendiri sih. Cuman namanya perasaan ya nggak bisa disalahin juga sih. Ya udah, kita tutup aja podcast untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya intinya jangan, ya gitu aja udah. Tutup, bubar. Just let me lose interest. You won't find a better than this. I swear, girl, if you leave, just let